Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pagi ini Dikau hadir di tengah-tengah kami, yang menjadikan ibadah kami bukan saja mulia, penuh berkat dan damai sejahtera. Karena itu sembari kami memandang kepada Dikau, semua kami memadu hati, roh, jiwa kami dan berseru haleluya, karena Dikau Maha Baik. Dan kami pun memohon supaya biarlah hari ini, tatkala kami merenung sabda-Mu, kami diteguhkan bukan saja untuk menikmati, menjadi, tetapi juga sebagai pelaku firman. Karena itu tuntun hamba-Mu, tuntun kami sekalian oleh Roh-Mu yang kudus, untuk masuk ke dalam kebenaran sabda-Mu. Dan bicaralah, kami sekarang siap untuk memuliakan diri-Mu dengan menyambut sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, junjungan Juru Selamat kami yang mulia. Haleluya. Amin. Silahkan kekasih Tuhan duduk. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Amin. Saya ingin mengawali dengan mengucapkan selamat mensyukuri Natal tahun 2021. Karena kebenaran saya tidak ada dalam jemaat di sini, sehingga inilah peluang berbahagia untuk mengucapkan selamat mensyukuri Natal. Selamat memasuki tahun baru, menjalaninya dengan penuh berkat, dan selamat menyambut tahun baru Imlek. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pendeta Randy, terima kasih banyak untuk mengingat saya dan memberi peluang untuk melayani bersama. Gereja ini seperti telah saya sering kasih tahu, generasi Pak Odang dan saya itu mulai dulu di sudut jalan masuk di sana, lalu kemudian pindah-pindah, termasuk pernah ada di rumahnya gembala kita. Tapi Tuhan sudah menolong kita, puji Tuhan. Pak Bagus, senang bertemu. Yakobus, Yohanes, Peter, selamat melayani. Tuhan memberkati. Itu doa saya. Namanya cukup keren karena memborong nama rasul-rasul yang hebat. Itu juga sebabnya dia menjadi rasul Tuhan untuk masa kini. Kiranya jemaat ambil bahagian untuk mendoakan, karena Pak Bagus juga merupakan bahagian dari jemaat kita, seingat saya tempo dulu. Terima kasih. Sangat berbahagia ada di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kekasih Tuhan, saya hanya ingin membaca satu ayat dari teks kita yang sudah kita nyanyikan, kita bacakan bersama. Roma pasal 11, sebenarnya mulai ayat 33 sampai 36, saya hanya akan membaca ayat 36. Demikian sabda Tuhan Allah kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, generasi saya itu sangat bangga untuk memamerkan foto-foto dengan RI 1. Jadi ada yang bangga karena punya foto dengan Presiden Soeharto, kemudian Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Yudhoyono, dan kemudian Presiden yang sekarang Jokowi. Saya cuma punya dua, yaitu Presiden Soeharto dan Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri. Memamerkan foto bagus juga ya, ada kebanggaan. Tapi apakah itu menjelaskan bahwa saya, rekan-rekan saya, teman-teman yang suka mengumpulkan, mengkoleksi foto dengan RI 1 itu sungguh-sungguh mengenal mereka? Tunggu dulu, kami cuma tahu bahwa mereka adalah presiden, tapi tidak mengenal mereka secara pribadi. Kekasih Tuhan,
Hal ini menjelaskan bahwa untuk mengenal secara individu sesungguhnya tidak mudah. Karena itu saya ingin menata satu pokok pikiran yang kita akan renungkan bersama. Rahasia mengenal Sang Maha Hikmat. Rahasia mengenal Sang Maha Hikmat. Kekasih Tuhan, mengenal dan memahami Tuhan adalah anugerah yang olehnya kita diminta untuk tidak memaksa diri guna mengenal dan memahami Dia dengan pikiran kita yang sempit. Perhatikanlah pengalaman hidup kita. Perhatikanlah jalan-jalan yang sudah kita tempuh. Kita banyak kali bertanya dan mengungkapkan pertanyaan yang disebut pertanyaan teodisi. Artinya mempertanyakan Tuhan atas hikmat dan tindakan-tindakannya yang tidak kita pahami, tapi kita pikir kita pahami. Dengan bertanya, Tuhan mengapa begini, mengapa begitu, bukankah saya sudah melakukan ini dan itu? Tunggu dulu. Ada apa yang disebut jurang yang besar. Discrepancy, itu bahasa lainnya. Antara Tuhan dan saya. Antara Sang Maha Hikmat dan yang terhina, yaitu kita, yang adalah debu tanah. Jurang itu menjelaskan bahwa pertama, bahwa ternyata Tuhan Allah kita itu Dia yang adalah Sang Hikmat, Sang Maha Hikmat, tidak mungkin difahami dengan mudah karena Dia memiliki hikmat serta pengetahuan yang sukar didalami. Begitu besarnya, begitu mulianya, begitu agungnya pengetahuannya. Dia pun Maha tahu. Sehingga Dia sudah tahu sesuatu dalam hidup kita sebelum itu terjadi, sesudah itu terjadi, dan bakal terjadi yang kita semua tidak tahu. Kemudian kita pun menemukan bahwa Sang Maha Hikmat ini Dia memiliki kehendak bebas mutlak di dalam dirinya, keluar dari dirinya, yang olehnya Dia itu maha hadir. Kita kan tidak pernah bisa memahami hal seperti itu. Tapi itu ada pada dirinya. Kemudian Dia adalah berdaulat yang memiliki kemuliaan dan kuasa azali kekal. Di mana ada bahasa yang sebenarnya saya tidak suka, karena nyanyian ini berbunyi suka-sukanya Tuhan. Nyanyian itu harus dibuang di tong sampah, karena itu tidak menjelaskan tentang Dia yang maha berhikmat, maha mulia, yang berdaulat dan tahu segala-galanya, maha hadir, dan tidak bisa kita fahami dengan mudah. Kita hanya mempertanyakan Dia. Mengapa? Semuanya ini menjelaskan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, serta bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu pada sisi yang lain, saya, Anda, kita sebenarnya mengakui atau tidak mengakui kebenaran ini ada pada kita. Pikiran kita sesempit kotak korek api untuk memahami dunia yang besar. Mana mungkin. Saya tidak bisa memahami apa yang Anda pikirkan sekarang, apa yang ada dalam benak Anda sekarang, apalagi memahami Tuhan. Selain pikiran kita sempit, juga pendek. Saya hanya bisa memikirkan tentang hari ini, hari depan itu cuma mimpi. Yang kita tahu adalah masa lalu yang sudah berlalu. Belum lagi pikiran kita itu cuma seluas pengalaman dan pengertian kita yang sudah terjadi. Yang belum terjadi kita tidak akan pernah tahu, sampai itu terjadi baru kita terkejut dan terheran-heran. Nah, karena itu jurang ini tidak mungkin kita seberangi. Itulah sebabnya kita menemukan pernyataan yang hebat. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Tidak ada yang bisa mengenal dia dengan mudah. Karena itulah manusia terkecoh dan selalu berupaya mengenal Tuhan dengan caranya yang menjelaskan bahwa pada gilirannya manusia salah kaprah. Dan pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup membuat kita semakin bertanya dan keheranan. Pada akhir tahun kemarin dan awal tahun ini, saya dibuat keheran-heranan. Keheran-heranannya itu ponakan saya dari pihak istri, dia kuliah di Denpasar. Pada bulan November dia tertabrak, kecelakaan tunggal. Bagaimana saya tidak tahu dengan persis, tapi yang saya tahu adalah bahwa perutnya itu sobek dan kena bahagian hatinya dan perdarahan yang dahsyat. Nah, bayangkan saja bahwa dia kemudian ditransfusi darah dengan berkantong-kantong darah banyaknya, lalu dia koma. Nah, doa macam apa yang akan Anda ucapkan? Dan saya kebenaran dari semua anak kerabat dan keluarga dari pihak istri adalah yang tertua, karena semua sudah meninggal dalam waktu yang berturut-turut pada masa yang lalu kemarin. Doa seperti apa yang akan kita ucapkan? Tapi Tuhan membangkitkan dia, ajaib. Tetapi sesudah itu dia mengeluarkan lendir yang luar biasa hebat, sehingga tidak bisa bernafas, nyaris mati. Masuk lagi rumah sakit untuk kali yang kedua. Doa seperti apa lagi yang diucapkan? Karena ayahnya baru meninggal tahun kemarin bulan April, dan dia anak tunggal dan tinggal dia dan ibunya. Sedih untuk membayangkan kira-kira apa yang terjadi, bukan? Akhirnya dia harus dioperasi dan bernafas dari leher. Tapi kemarin nafas buatan itu sudah dicabut, dia sembuh. Lalu pangkat cucu saya dari adik saya sangat sehat dalam pandangan kita, tapi tanggal 19 Desember terjadi kemungkinan besar jantungnya pecah, mengeluarkan darah dan meninggal dalam hitungan jam. Dan pada 2 minggu lalu, sebelum saya melayani hari ini, gentar juga karena adik saya hari Jumat minggu lalu, bukan minggu kemarin, minggu sebelumnya, dalam perjalanan Malang ke Jakarta, sampai dekat Semarang, dia merasa akan kena serangan jantung. Lalu putrinya membawa dia dengan ibunya, mereka pergi sampai di depan rumah sakit Telogorejo. Situlah dia kena serangan jantung. Dan pada hari Minggu kemarin kami ada perjalanan panjang. Saya begitu kelelahan, sehingga saya katakan tidak jujur kalau tidak memberitahu kepada Pak Randy bahwa saya kemungkinan besar tidak bisa melayani. Dan saya katakan, Pak Randy doa ya, kalau saya sehat saya beritahu. Hari Jumat kemarin saya beritahu, Pak Randy saya bisa datang karena adik saya pulih perlahan-perlahan. Semua menimbulkan pertanyaan, bukan? Doa seperti apa yang akan Anda ucapkan? Karena saya punya adik, punya putri semata wayang, karena dia memperoleh anak pada usia tua. Dia belum punya selesaikan tugasnya. Kira-kira macam apa nanti pengalaman yang akan terjadi? Nah, karena itu kekasih Tuhan, pengalaman-pengalaman kita menjelaskan bahwa untuk mengenal Dia Sang Maha Hikmat adalah tidak mudah.
Tetapi dari teks bacaan kita dapat menemukan rahasia yang sangat menarik, bahwa ternyata kekayaan hikmat Tuhan hanya dapat difahami melalui penyataan dan pernyataannya. Tuhan yang maha hikmat itu hanya dapat difahami melalui penyataan dan pernyataannya. Apa artinya ini? Kita menemukan kebenaran yang menegaskan bahwa alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sehingga sudah saya ungkapkan tadi, bahwa ada jurang besar untuk mengerti Tuhan. Tetapi bagaimana atau apa rahasia kita dapat memahami Tuhan? Pemazmur dalam Mazmur nomor 8. Tatkala dia melihat dirinya dan memahami keterbatasannya, lalu dia melihat Tuhan dengan memandang ke angkasa, memandang ciptaan Tuhan, bulan dan bintang-bintang yang diciptakannya. Lalu dia bertanya, siapakah saya sebagai anak manusia sehingga Tuhan mengingat saya? Kita juga tentu akan bertanya seperti itu, siapakah kita sehingga Tuhan memperhatikan kita? Tetapi Tuhan Allah kita yang maha hikmat itu adalah yang maha baik. Karena dia Tuhan Allah yang hanya dapat dipahami tatkala ia membuka dirinya, tatkala ia bicara, dan ini adalah anugerah. Sehingga dalam sepanjang kitab suci kita menemukan bahwa Tuhan Allah sang maha hikmat ini menjelaskan bahwa dia memiliki segalanya yang tidak tertandingi. Dia memiliki pengetahuan yang tidak ada pada apapun dan siapapun di bawah kolong langit ini. Bahkan bermiliar-miliar pikiran digabungkan tidak dapat menandingi dia. Hebat bukan? Bagaimana bisa saya, Anda, kita yang memiliki pemahaman dan kemampuan berpikir seluas kotak korek api memahami dia yang adalah jagat raya? Jagat raya itu bagi kita kan cuma terbatas waktu kita melihat matahari, bulan, bintang di sekitar kita. Padahal ada galaksi-galaksi bermiliar-miliar yang tidak kita ketahui. Kekasih Tuhan, itulah sebabnya untuk memahami dia, memahami keputusan-keputusannya, memahami tindakan-tindakannya, itu hanya terjadi tatkala ia membuka diri. Ia membuka diri menjelaskan bahwa ia menyampari, ia mendatangi. Kita ambil contoh saja Abraham. Abraham mengenal dia karena Tuhan Allah memilih untuk mendatangi Abraham dan membuka diri dan berkata, keluarlah dari tempat keluargamu ke negeri yang akan aku tunjuk kepadamu. Kepada semua yang diperkenankannya ia membuka diri. Sebut apa saja, siapa saja yang diperkenankan Tuhan akan menemukan bahwa Tuhan membuka diri, lalu Tuhan bicara. Ini prinsip abadi dan ini adalah anugerah. Mengapa? Karena saya, Anda, kita tidak dapat memilih dia. Karena dialah yang memilih kita, maka jika dia memilih kita, maka dia akan membuka diri agar kita dapat mengenal dia. Dan hal ini diterangkan dalam kitab suci Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah di atas pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Haleluya. Dan hal ini dipertegas dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Dulu Tuhan Allah bersabda melalui berbagai macam cara termasuk para nabi, tetapi pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita melalui anak tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya.
Sehingga dengan menyebut nama Yesus saja kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang memperoleh perkenanan Tuhan, dipilih menjadi miliknya. Amin. Semua kita sekarang suka tidak suka menyembunyikan diri di balik masker. Saya tidak akan lupa Pak Odang. Biar dia pakai masker. Dia juga tidak akan lupa saya. Karena kita bertemu dalam nama Tuhan. Kita terhubungkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kita harus menerima ini sebagai hak istimewa bahwa dia membuka diri, dia bersabda kepada kita. Kemudian secara pribadi, tatkala dia menyampari kita, hal yang pasti adalah dia membebaskan kita dari dosa. Dan di dalam kita ada kesaksian untuk mengakui dia, ya Aba, ya Bapa. Karena Yesus Juru Selamat menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kita. Bukankah ini luar biasa? Amin. Saya begitu terharu untuk menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara saya, memelihara kita. Saya bisa lihat Pendeta Randy dan semua kekasih Tuhan setelah melewati 2 tahun yang penuh dengan ancaman yang menggegerkan ini, menjelaskan bahwa Tuhan itu maha baik. Hebat bukan? Jadi jika dia membuka diri, jika dia bersabda, baru kita mengenal dia. Haleluya. Pada sisi lain secara pribadi kita diminta untuk menyadari bahwa mengenal Tuhan itu adalah anugerah dan janganlah berusaha untuk memahami dia. Karena itu percayalah, maka Anda dapat memahami dia. Ini kata-kata bukan kata-kata saya, kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Gereja Agustinus dari Hippo. Sudah lama, tahun 300-an, 400-an. Jadi jangan berusaha mengenal dia. Tetapi karena begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga ia menyampari kita dengan pengalaman-pengalaman yang saya sebut pengalaman Tuhan. Jadi yang tadi saya cerita itu pengalaman Tuhan. Kecelakaan fatal, kematian, penyakit yang mengancam nyawa. Itu cara Tuhan menyampari dan bicara kepada saya, bicara kepada Anda, bicara kepada kita. Karena dia mengasihi kita, maka dia memberi cara untuk memberitahu kepada kita bahwa semua itu tidak bakal melewati kekuatan kita. Saya punya adik kandung, dia meninggal tahun 2019. Bulan Januari dia datang kepada saya untuk mensyukuri ulang tahun bersama, dan dia menyiapkan saya untuk menyambut kepergiannya. Tapi adik saya yang sakit kemarin itu tidak saya harapkan bahwa dia bakal sakit. Dan itu pengalaman Tuhan yang menggegerkan. Saya siapkan semua, sudah siapkan tas, pakaian semua, dengan pikiran bahwa sayalah yang akan menghantar dia. Tapi dia hidup. Tuhan bicara apa? Itu cara Tuhan memberitahu kepada saya bagaimana saya bisa mengenal dia dengan lebih intim dan lebih dalam. Jadi jangan khawatir, Tuhan menyayangi Anda, Tuhan menyayangi kita. Dan dia akan memberikan pengalaman-pengalaman yang olehnya kita belajar. Karena prinsipnya adalah kita tidak akan pernah mengenal dia sampai dia membuka diri menyampari kita. Amin. Dia bicara kepada kita. Lalu pengalaman-pengalaman yang saya sebut pengalaman Tuhan seperti yang saya ceritakan adalah cara Tuhan membuat saya, membuat Anda mengenal dia dengan lebih dalam dan lebih intim. Kita suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, mengerti atau tidak mengerti, tidak penting. Tetapi karena dia menyayangi kita, dia akan mendatangi kita, membuka diri untuk memberitahu
Betapa maha hikmatnya Dia memberikan kepada kita pengalaman-pengalamannya yang menolong kita menikmati kehidupan. Sementara saya duduk di mobil sebelum turun, saya melihat adik angkat dari istri saya. Dia 3 tahun lebih muda dari saya. Dia sakit dan terbaring di tempat tidur. Suka atau tidak suka, ya usia lanjut itu bukan sesuatu yang ditawar-tawar. Kita lahir, besar, menikmati hidup dan menjadi tua dan akan mati juga. Tapi pengalaman-pengalaman membuat kita menjadi terenyuh, menjadi sedih. Tapi disitulah Tuhan bicara. Inilah aku. Inilah aku. Inilah aku. Dalam Amsal 8 dia bicara tentang Dia yang agung, yang selalu mengundang untuk berpesta. Jadi pengalaman-pengalaman Tuhan bagi kita adalah undangan untuk berpesta. Undangan untuk berpesta itu kadang-kadang membuat kita menangis semalam. Sebuah pengalaman yang membuat saya menangis. Tuhan menyiapkan saya untuk pergi dengan cara yang sangat hebat. Bertahun-tahun saya memikul tanggung jawab untuk membangun, membina Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey, Jakarta. Tapi Tuhan memberi konfirmasi untuk menyiapkan saya dengan banyak hal yang membuat saya takjub dan hanya mencucurkan air mata dan berkata, terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Dikau, Sang Maha Hikmat, yang penuh dengan kasih sayang dan kebajikan. Betapa Tuhan kita hebat, amin. Jadi jangan ragu-ragu menjalani kehidupan karena Dia yang akan memberitahu kepada kita makna hidup terdalam untuk dinikmati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Pada sisi yang lain kekasih Tuhan, Dia Sang Maha Hikmat yang memiliki hikmat yang tidak terselami itu hanya dapat difahami tatkala Dia membuka diri, menyatakan diri, tatkala Dia bersabda kepada kita masing-masing. Pada sisi lain, Tuhan Allah yang Maha Hikmat itu memiliki kedaulatan yang membesitkan pikiran dan tindakannya sebagai jalan untuk memahami Dia dengan lebih dalam. Jadi maksudnya begini, Tuhan Allah itu berdaulat. Nanti saya terangkan. Karena itu Dia menetapkan untuk membesitkan, untuk menyatakan secara spesifik pikiran-pikirannya, jalan-jalannya untuk difahami. Jadi di sini kita menemukan bahwa ternyata segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia. Dan bagi Dialah kiranya kemuliaan sampai selama-lamanya. Hal ini menjelaskan bahwa Dia berdaulat. Berdaulat artinya Dia adalah maha sumber terjadinya segala sesuatu. Saya menyederhanakan untuk bahasa gereja. Dia adalah sumber azali, maha sumber, yang olehnya segala sesuatu terjadi. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan kemudian Dia mencipta apapun yang ada dan yang akan ada. Dan Dia akan tetap ada sesudah segala sesuatu berakhir. Itu artinya Dia berdaulat. Dalam kedaulatannya Tuhan Allah ini memiliki sifat-sifat yang disebut maha, tambah saja, maha kasih, maha berhikmat, maha adil, maha baik.
Maha setia, Maha tahu, Maha hadir. Kalau itu sudah istilah umum yang orang selalu pakai. Tetapi Dia maha segalanya. Sehingga olehnya Dia memilih untuk menghadirkan dirinya dalam pengalaman kita dengan cara-caranya sendiri. Tatkala Dia menghadirkan diri, maka Dia memberitahukan kepada kita pikiran-pikirannya, apa yang ada di dalam pikirannya. Coba Anda bayangkan bahwa saya berfoto dengan presiden, dan itu menarik. Karena pada masa itu sangat ketat, protokolnya sangat ketat. Fotonya tidak kelihatan, tetapi di samping itu ada pengawal yang menyuruh kita untuk berdiri di jarak yang tertentu. Dan dengan presiden yang kedua itu, Anda suka atau tidak suka, jaraknya dibuat begitu rupa sehingga karena Anda tidak, beliau begini saja, kita yang ya. Saya tidak pernah mengenal dia. Walaupun saya bangga akan dia sebagai presiden. Tapi saya tidak mengenal akan dia. Dan dia tidak pernah membuka pikiran-pikirannya. Bahkan menunjuk jalan-jalannya untuk saya tahu. Tapi Sang Maha Hikmat, Tuhan Allah, pencipta semesta yang berdaulat, ternyata ini dalam bahasa yang perlu difahami. Dia membatasi dirinya. Ada ya? Sehingga yang ada di dalam Alkitab itu adalah semua pikiran Tuhan. Tetapi pikiran Tuhan lebih daripada apa yang tercatat di dalam Alkitab. Karena dalam Ulangan 29 ayat 29 dikasih tahu kepada kita semua. Yang tertulis itu bagi kamu dan anak cucumu, yang tidak tertulis itu bagi Allah. Sehingga dia memiliki pikiran yang luas, yang hebat, yang luar biasa. Tapi bayangkan dia membatasi dirinya melalui putra tunggalnya Yesus Kristus supaya kita dapat mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hebat bukan? Dia membatasi dirinya supaya pikirannya dapat saya pahami. Ada? Dia membatasi diri dan memberitahu kepada saya, kepada Anda, kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh. Bukankah itu luar biasa, Pak? Saya dan Anda tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi yang menarik adalah bahwa Tuhan itu akan selalu memberitahu kepada saya, kepada Anda, kepada kita jalan yang akan kita tempuh ke depan. Hingga saya, karena tahu bahwa akan ada waktu di mana Tuhan akan berkata, pulanglah anakku. Lalu saya minta, Tuhan, kalau bisa saya pergi tapi tidak menyusahkan Pak Randy. Misalnya tiba-tiba saya jatuh dari mimbar di sini, nah Pak Randy yang akan susah bawa saya ke rumah sakit dan seterusnya. Kiranya itu tidak terjadi. Tapi Tuhan pasti menghormati itu. Tapi saya sudah harus siap diri. Nah ya, saya siapkan pakaian yang akan saya pakai. Saya sudah menjahit jas yang terbaru, jadi saya tidak akan pakai sampai saya pakai terakhir kali. Saya sudah menyiapkan pakaian yang akan saya pakai. Nah itu kan umum tuh, tapi apakah Anda dan saya bisa siap? Tunggu dulu ya. Covid saja membuat kita semua ketakutan pakai masker. Tapi jangan takutlah, Tuhan beserta kita. Amin. Tapi kita bertanggung jawab memakai masker karena masker melindungi saya, melindungi Anda, dan ini adalah prokes yang harus kita hormati. Tetapi kembali kepada percakapan kita. Apapun nanti yang saya alami, apapun nanti yang Anda alami, Tuhan akan berbicara untuk menyatakan pikiran-pikirannya dan menunjuk jalannya bagi saya, bagi Anda, bagi kita. Nah ini menarik. Rasul Paulus tatkala dia berbicara tentang kebenaran yang sama, dia melukiskan tentang apa yang seharusnya kita tahu. Bahwa bukan saja kita oleh Roh Allah yang kudus
Diteguhkan untuk mengenal Tuhan dari dekat, yang olehnya kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya setiap kali kita berdoa dan berkata, Bapa kami yang ada di dalam sorga, itu hak istimewa. Itu menjelaskan tentang hubungan hati yang paling dekat. Dan itu sangat menyenangkan. Tatkala saya merasa tertekan dan berkesendirian, saya datang dan berkata, Tuhan, inilah hati saya, inilah cerita saya, inilah pergumulan saya. Dan kapan-kapan hal itu dapat saya lakukan, Anda juga bukan? Karena itu kita bukan saja menerima ini sebagai hak istimewa, tetapi menyambutnya sebagai bahagian anugerah yang tak terkatakan. Sehingga percayalah bahwa dalam segala yang Dia izinkan terjadi dalam hidup, di sana Dia akan bicara tentang pikiran-pikirannya, tentang jalan-jalan yang harus saya dan Anda tempuh. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, Rasul Paulus bilang bahwa manusia atau orang-orang berhikmat itu menyombongkan diri, tapi mereka tidak mengenal dan tidak tahu siapa Sang Pencipta. Tetapi saya, katanya, memiliki pikiran Kristus. Hebat ya. Ini menarik sekali. Sangat menarik. Ternyata Tuhan menyatakan diri kepada kita, menganugerahkan keselamatannya pada kita melalui junjungan kita yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Adalah jalan istimewa untuk mengenal pikirannya, jalan istimewa untuk mengetahui jalan-jalan Tuhan. Sehingga kita sudah tahu apa yang akan terjadi sesudah ini, bukan? Jika COVID terjadi dan merenggut kehidupan, maka di sana ada hidup, kita pasti bertemu Tuhan. Luar biasa, bukan? Jadi mengenal pikiran Tuhan selagi kita masih membuka mata dan sadar, ingatlah bahwa ternyata Yesus Tuhan kita, kehidupannya, pengorbanannya, ajaran-ajarannya merupakan hal istimewa yang sebenarnya dikejar oleh dunia. Saya kasih contoh sederhana. Memimpin artinya melayani. Sudah ya? Siapa yang mengajar itu? Yesus. Anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Lalu di Bank Mandiri ditulis, udah ya, melayani dengan hati. Itu kan ajaran Yesus, udah ya. Tidak tertulis di mana-mana kecuali di dalam Injil. Itu baru satu contoh. Jadi mengenal pikiran Yesus, memiliki pikiran Yesus, berarti kita dapat mengisi hidup dengan bijaksana. Elon Musk, nama terkenal belakangan ini. Dia mengagumi Yesus. Dan dia berkata, di dalam ajaran Yesus ada hikmat yang tidak terkatakan. Lalu dia mengambil contoh. Taurat mengajarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Oke? Nah sekarang coba kita pikirkan. Kita lakukan Taurat, maka kebanyakan kita ini nanti matanya buta, tidak ada mata. Harus dicungkil semua. Gigi, lalu giginya tidak ada, semua giginya rontok. Oke, karena gigi ganti gigi, mata ganti mata. Bayangkan saja kekacauan yang akan tercipta oleh tindakan-tindakan berdasarkan apa yang diajarkan Taurat. Tapi tatkala Yesus mengajarkan, jika pipimu yang kiri ditampar, berilah juga pipi kananmu. Saya ulangi, jika pipimu yang kiri ditampar, berilah juga pipi kananmu. Apakah semudah itu memberi pipi kanan dan pipi kiri? Tidak mudah, bukan? Tetapi itu mencipta keseimbangan. Anda tidak akan membalas jahat dengan jahat.
Karena yang membalas jahat dengan jahat, hatinya jahat. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, Tuhan sudah menyatakan diri kepada saya, kepada Anda, kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus junjungan kita yang mulia. Dan itu pengalaman hidup yang luar biasa di bawah kolong langit ini. Amin. Kalau begitu bersukacitalah. Karena kita sudah mengenal yang maha hikmat. Yang membatasi dirinya. Membuka dirinya. Berkata-kata, bersabda lewat Yesus Tuhan kita. Lalu yang menarik, dia berdaulat untuk menyampari kita dalam pengalaman-pengalaman yang spesifik. Dia memberitahu pikirannya. Dan dia memberitahu jalan-jalan yang akan kita tempuh. Kalau begitu kita bukan saja punya hak istimewa. Punya jaminan yang luar biasa. Untuk mengisi kehidupan dengan penuh kepastian. Bahwa dengan mengenal Sang Maha Hikmat. Hidup ini menjadi lebih berarti. Lebih pantas dinikmati. Daripada tidak mengenal Dia. Kalau begitu kita bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan. Dikau sungguh baik, selamanya baik, dan tetap baik. Amin. Jadi apapun yang akan kita tempuh, dengan Yesus Sang Maha Hikmat, kita punya jaminan untuk berbahagia sekarang dan selamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan Allah Sang Maha Hikmat, kami bersyukur karena pada hari ini Dikau telah mendatangi kami sebagai jemaat-Mu, umat-Mu kekasih, tetapi sekaligus juga sebagai anak-anak-Mu. Sehingga kami tahu kami punya jaminan untuk mengisi dan menjalani hidup dengan penuh berkat. Karena Dikau sudah membuka diri bagi kami untuk mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Menyambut Dia sebagai kekasih jiwa kami. Dan punya jaminan hidup yang kekal atas pengampunan dosa yang kami terima daripadanya. Dan kami pun tahu bahwa dalam menjalani hidup keseharian, Dikau akan terus mendatangi kami, membimbing kami, menuntun kami, dan memberitahu pikiran dan jalan-jalan yang akan kami tempuh. Karena itu teguhkanlah kami. Hamba mohon berkat Tuhan bagi kekasih hamba-Mu Pendeta Randy, ibu dan anak-anak semua. Bagi seluruh pengurus jemaat, Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat dimanapun berada, apapun pengalaman kami taruh dalam tangan Tuhan. Mohon berkat-Mu. Jika ada di antara kami yang sakit, jika ada di antara kami yang kebingungan karena melihat kehidupan yang penuh dengan ancaman dan tantangan, jika ada di antara kami yang kebingungan karena menghadapi situasi yang berubah dengan cepat dengan tantangan-tantangan yang hebat, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan jamah. Secara khusus pagi ini hamba mohon berkat-Mu bagi kekasih hamba-Mu Yohanes, Yakobus, Petrus, yang akan Tuhan utus ke Afrika. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat atasnya dan pelayanan yang dia emban. Pak Bagus, ibu dan keluarga semua, Tuhan berkati. Terima kasih untuk hari bahagia, menikmati Dikau dan sabda-Mu pagi ini.
Terpujilah Tuhan Yesus kekal, yang di dalam namanya dan di atas kuasanya hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Amin.